Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan dan dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kepentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan. Penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan. Dengan cara yang pertama adalah memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal. Yang kedua, menurunkan jumlah penduduk rawan pangan. Yang ketiga, memperkuat sistem distribusi pangan. Dan yang keempat, meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Sumatera Barat adalah yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan. Yang kedua, masih terdapatnya angka miskin pada desa tertentu di atas 30% yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan. Yang ketiga, adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor. Yang keempat, perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan. Yang kelima, pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras atau padi. Dan yang terakhir, alih fungsi lahan, perubahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan. Indikator kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan strategi dan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021 yang diamanatkan khususnya kepada Dinas Pangan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang PAN. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan. Yang kedua, Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan program, evaluasi, dan pelaporan urusan rumah tangga dinas. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi menyusun program kerja dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Yang ketiga, bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Fungsinya, penyiapan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan. Yang keempat, bidang ketersediaan dan kerawanan pangan memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Yang kelima, bidang konsumsi dan keamanan pangan yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Yang keenam, unit pelaksana teknis Dinas Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Pangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja unit kerja teknis Badan Ketahanan Provinsi Sumatera Barat dan keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat Nomor 521 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang tugas pokok dan fungsi, uraian tugas eselon 3 dan 4 lingkungan Sumatera Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada Kepala Balai, yang kedua Kepala Bagian Tata Usaha, yang ketiga Kepala Seksi Pelayanan Teknis, yang keempat Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi.
masyarakat. Lembaga Koordinasi Fungsional Dewan Ketahanan Pangan yang telah dibentuk pada 19 kabupaten kota di Sumatera Barat berfungsi memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat wilayah. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis di bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan guna terwujudnya kemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dari tahun 2010 sampai 2015 dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Dipertahankannya ketersediaan energi penduduk sebesar 2.200 kalori per kapita dan ketersediaan protein sekitar 57 gram per kapita per hari. Dari hasil analisis terdapat indikator kinerja Dinas Pangan ketersediaan energi bagi penduduk sebesar 2.200 kalori per kapita per hari telah terpenuhi dengan rata-rata capaian setiap tahun terhadap ketersediaan energi sebesar 4.321 kalori per kapita. Begitu juga terhadap ketersediaan protein bagi penduduk telah dipenuhi dengan rata-rata ketersediaan energi protein sebesar 101 gram per kapita per hari. 2. Ketersediaan cadangan makanan pemerintah provinsi sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang ketahanan dan pangan. Pemerintah provinsi sebesar 200 ton. Dari hasil analisis kinerja ketahanan pangan menunjukkan bahwa penyediaan cadangan pangan pemerintah diamanatkan sebesar 200 ton dan dimulai sejak tahun 2010 telah terpenuhi, di mana sampai dengan tahun 2015 telah terrealisasi cadangan pangan sebesar 303 ton. 3. Presentasi pangan daerah rawan pangan berdasarkan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan. Presentasi pangan daerah rawan pangan sebesar 60% di Sumatera Barat. 4. Presentasi ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan. Dari hasil analisis menunjukkan penyediaan informasi telah terrealisasi sebesar 100% dan penyediaan data informasi tersebut secara berkesinambungan. 5. Stabilitas harga bahan pokok di tingkat produsen atau CV kurang dari 5. Dari hasil analisis kinerja ketahanan pangan terlihat bahwa koefisien variasi terhadap bahan pangan ditingkatkan produsen selama tahun 2011 sampai 2015 berada di bawah 5. Demikian tercipta stabilitas di harga daerah. Angka konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat dari hasil analisis terhadap indikator kinerja Dinas Pangan. Konsumsi energi bagi penduduk 200 kalori per kapita per hari telah terpenuhi dengan capaian setiap tahun dengan rata-rata energi sebesar 2043 kalori kapita per hari. Begitu juga terhadap konsumsi protein bagi penduduk yang telah terpenuhi dengan rata-rata konsumsi protein sebesar 60 gram per kapita per hari. 7. Skor pola pangan harapan atau PPH dari hasil analisis kinerja terhadap indikator ini. Terlihat rata-rata PPH terrealisasi sebesar 81%. Ini menggambarkan bahwa pola pangan masyarakat Sumatera Barat masih jauh di bawah SPM yaitu 90%. Dan dengan demikian masih perlu ditingkatkan agar tercapai pola pangan yang beragam, bergizi dan seimbang. Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, permasalahan dihadapi adalah sebagai berikut. 1. Aspek ketersediaan. Semakin terbatasnya kapasitas pangan di daerah disebabkan kendala antara lain. 1. Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan untuk perumahan dan peruntuk lainnya. 2. Penyediaan sarana produksi atau pupuk anorganik belum sepenuhnya terjamin sampai ke tingkat petani, sementara pupuk organik bisa diandalkan sebagai substitusi pupuk anorganik. 3. Masih tingginya proporsi keahlian hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dani, pengelolaan serta penanaman hasil pertanian menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan. 4. Terbatasnya infrastruktur irigasi atau teknis atau setengah teknis sederhana yang potensial dan dapat diandalkan. 5. Kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah
sangat berkurang. Bagaimana strategi kebijakan Dinas Pertahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat? Pertama, pengembangan dan percepatan diverifikasi konsumsi pangan berbasis dengan pangan aneka pangan lokal lainnya. Dua, mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan. Tiga, mendorong mewujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan di tingkat rumah tangga. Keempat, mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan akses pangan. 5. Pelaksanaan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Dinas Pangan. 6. Meningkatkan SDM aparatur dinas pemerintah daerah. Untuk mencapai berbagai tujuan dan saran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut. 1. Meningkatkan penegakan konsumsi pangan berbasis dan bahan baku pangan lokal. 2. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai dengan kaidah kesehatan dan gizi keseimbangan. 3. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau atau aksesibilitas, peningkatan daya beli, dan mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien, mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat. 6. Stabilitas harga pangan. 7. Meningkatkan perencanaan, pengarangan, dan kerjasama program secara efektivitas dan efisien. 8. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan. 9. Meningkatkan pengelolaan keuangan akuntansi dan rumah tangga. 7 dan 10 dan yang terakhir meningkatkan pengelolaan organisasi pelaksana.